Hutan mangrove ini adalah hutan yang memiliki peran besar untuk daerah pesisir karena memiliki ciri dari perakaran dan posisinya di daerah pasang surut. Sehingga keberadaan mangrove ini dia bisa mencegah abrasi pantai. Kemudian juga untuk penanggulangan bencana tsunami sangat baik karena bisa mengurangi resiko kerugian maupun korban. Kemudian dia juga bisa melindungi masyarakat dari intrusi air laut sehingga daerah pantai airnya terjaga, air bersihnya, dan juga bisa mensterilkan racun-racun dari jebakan lumpur-lumpur yang dia lakukan melalui proses perakaran mangrove. Kalau kita lihat akar-akar mangrove ini banyak bisa menjebak lumpur yang bermanfaat untuk lingkungan. Mangrove ini banyak sekarang dimanfaatkan oleh kalangan sebagai sumber oksigen ya, karena kemampuannya menyerap oksigen sangat banyak, kemudian menyimpan karbon, sehingga bagi penanggulangan untuk mitigasi perubahan iklim ini sangat dibutuhkan. Saat ini dunia sedang mengalami pemanasan global dan mangrove ini memiliki potensi penyerap karbon yang sangat banyak. Kemudian juga oksigen yang dikeluarkan oleh hutan mangrove sangat bermanfaat untuk keberlangsungan keseimbangan ekosistem di bumi ini. Dan juga untuk mencegah adanya angin badai di daerah pesisir mangrove ini sebagai sabuk alam, sehingga bisa mengurangi kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya badai. Sumatera Utara ini memiliki mangrove yang cukup tebal dan masih cukup baik, namun juga banyak kerusakan akibat dari konversi menjadi penggunaan lain seperti tambak, perkebunan dan sebagainya. Namun kita bisa melihat beberapa masyarakat sudah bisa mengembangkan dan merehabilitasi mangrove dengan secara mandiri dan dukungan berbagai pihak. Harapan kita mangrove di pesisir Sumatera Utara ini semakin hari semakin lestari sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat. Nah, seperti yang kita saksikan di Kampung Nipah ini, ada wisata hutan mangrove di mana awalnya adalah lahan yang terdegradasi kemudian direhabilitasi, dan saat ini tidak hanya kita melihat hijaunya mangrove, tapi masyarakat bisa mendapatkan tambahan penghasilan dan kita lihat kesejahteraan juga meningkat di sini. Dan nelayan-nelayan bisa menikmati kepiting, udang dan biota laut yang tadinya hilang kembali lagi sekarang. Kita lestarikan mangrove dari yang kita mampu. Yang pertama, kita menyadari bahwa nelayan ataupun komunitas nelayan ini sangat erat kaitannya dengan mangrove. Jadi ada satu kondisi di mana dulu tahun 80-an terjadi abrasi pantai, tahun 90-an terjadi abrasi pantai. Jadi kita mengambil inisiatif untuk menanami mangrove yang ada di sini, karena mangrove kan berfungsi untuk tempat berpijahnya berbagai macam biota laut. Jadi kami mengambil inisiatif untuk melakukan pelestarian mangrove secara swadaya. Jadi itulah salah satu dasar kami, kenapa kami kemudian menanam mangrove sampai dengan hari ini. Kami mulai mengelola tempat ini menjadi tempat wisata sejak tahun 2011 dan selama proses berjalannya kegiatan ini memang kita mendiskusikan bentuk wisata seperti apa yang akan kita tampilkan. Jadi pilihan kami adalah ini menjadi tempat wisata berbasis edukasi. Kemudian di tahun 2011 ketika kita memulai tempat ini menjadi tempat wisata, kita mulainya dari apa yang kita punya. Jadi proses pembangunan itu kita kerjakan secara gotong royong, termasuk dengan pembuatan berbagai macam fasilitas. Itu kita berswadaya. Jadi waktu itu memang belum ada dukungan dari pihak manapun. Nah, di akhir tahun di awal tahun 2013 kita mulai mengutip restribusi ataupun tiket masuk ke lokasi ini. Tentunya dengan adanya kutipan itu kita jadikan modal juga untuk bagaimana bisa membangun berbagai macam fasilitas yang ada sampai dengan hari ini. Kami kan menanam mangrove itu sejak tahun 90-an sebenarnya, di mana ketika terjadi proses abrasi pantai di tempat ini,
kemudian kami menanam mangrove, dan ini kan kawasan hutan lindung, jadi pilihan yang paling strategis adalah bagaimana kita tetap menjaga hutan, kemudian dari hutan ini kita bisa memanfaatkan hutan secara ekonomi. Jadi pilihan adalah bagaimana tempat ini kita jadikan ekowisata, dan dampaknya tentu ketika ini dikunjungi orang, tentu ada income ya, ada income bagi masyarakat ataupun pengelola ataupun kelompok yang mengelola tempat ini. Jadi pertama dari restribusi, kemudian dari jualan berbagai macam makanan di sini, seafood dan lain sebagainya. Juga ada souvenir, produk-produk olahan dari hutan mangrove ya. Contohnya ada kerupuk jeruju, ada sirup dan dodol yang kita produksi. Nah, dari situ kita mendapat income untuk ke Lombok, dan tempat ini memang dari awal kita kelola secara kolektif melalui kelompok konservasi mangrove Muara Baimbai. Jadi izin yang kami gunakan di tempat ini adalah izin dari Kementerian Kehutanan melalui skema perhutanan sosial. Jadi izinnya adalah hutan kemasyarakatan. Nah, itulah yang menjadi payung hukum bagi kami untuk mengelola kawasan hutan lindung ini untuk dijadikan ekowisata mangrove. Karena itu regulasinya, jadi kawasan hutan itu memang langsung dikelola oleh kementerian. Jadi kabupaten kota tidak memiliki wewenang untuk mengelola, jadi tidak ada perda, cuman dia langsung diatur oleh peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Terkait dengan bantuan, memang sejak kami mendapatkan izin di tahun 2020 yang lalu, kita mendapat perhatian karena ini izin dari Menteri, tentunya langsung dari Kementerian Kehutanan. Ada alat ekonomi produktif yang kita dapat berupa motor ATV, kemudian di luar itu kita juga mendapatkan bantuan dari CSR ya, ada dari PTPN 4, ada juga dari Bank Indonesia dan Bank Sumut. Jadi itu bentuk support yang selama hari ini kami terima. Sisanya bangunan ini kami kelola mengandalkan hasil dari restribusi ataupun tiket masuk yang kami kenakan kepada setiap pengunjung yang datang ke tempat kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari majukan pariwisata Sumatera Utara. Ayo ke Pantai Mangrove, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Sumut bermartabat.